Tadi ketika saya lihat tadi ya, jawaban-jawaban Ustadz Ahmad ini menunjukkan bahwasanya ada opini Gus Dur langsung ditangkap itu dengan satu tersangka, karena memang Gus Dur diduga kuat ya, terhubung dengan gerakan kami ya, atau oposisi lainnya yang hendak menurunkan rezim yang berkuasa. Sebut saja identitasnya Joko ya, gitu, Widodo. Ya. Jadi memang kalau dalam materi berita acara pemeriksaan itu tak ada kaitan dengan apa yang kita sebut dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Tapi di luar BAP memang Gus Dur ditanya oleh penyidik apakah terkait atau punya hubungan dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang memang sedang gencar aktivisnya ditangkapi. Syekh Ganda Nogalan, Anton Permana, Zumur Hidayat, dan beberapa yang lainnya, ada 8 orang totalnya, itu semuanya ditangkap terkait dengan kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, memang saya bisa katakan kami sedang ditarget karena semuanya ditangkap itu semua yang terkait dengan kami. Saya ingin jelaskan bahwa Gus Nur telah menjawab di dalam BAP-nya tidak ada kaitan dan memang tidak ada materi BAP, karena materi BAP itu khusus terkait ujaran yang dianggap pencemaran terhadap NU. Ada materi-materi lain yang ditanyakan tapi sifatnya non BAP, dan itu memang dalam rangka menggali, dilakukan proses penggalian lebih lanjut apakah Gus Dur terlibat dengan kami atau tidak gitu. Tapi yang paling penting kita pahami bahwa aktivitas yang dilakukan Gus Dur itu adalah aktivitas yang memang kontra rejim. Gus Dur tak pernah segan-segan untuk melakukan kritik terhadap rejim secara terbuka, dan apa yang disampaikan Gus Dur sebenarnya bukan hal yang baru, baik kepada rejim ataupun kepada NU. Misalkan kritik terhadap NU itu bukan hanya oleh Gus Dur, ada Habib Taufik di Surabaya juga melakukan kritik terhadap NU, ada juga Gus Najih ya, Maimun itu juga melakukan, putra dari Maimun Zubair almarhum itu juga memberikan kritik tajam, bahkan sebut PBNU ketika mengkritisi tentang film My Flag gitu. Dan di kultur NU sendiri sebenarnya kritik-kritik itu biasa dan diselesaikan di internal di antara mereka. Gus Dur itu sendiri sebenarnya latar belakangnya adalah NU. Bedanya memang terahnya Gus Dur bukan seperti Gus Najih Maimun yang memang terah dari kiai yang kondang atau Habib Taufik. Memang nih Gus Dur ini orang yang punya latar belakang orang biasa, tapi karena dia dipercaya umat, gelar Gusnya itu sendiri bukan karena beliau putra kiai gitu loh. Gelar yang diberikan oleh jamaahnya karena merasa tercerahkan. Nah, kalau di kalangan Nahdien itu kalau dipanggil Gus itu berarti putranya Mbak Yai itu. Nah, begitu. Jadi saya kira kita bisa paham bahwa apa yang disampaikan Gus Nur, dakwah itulah yang mengancam kekuasaan rejim dan dianggap itu harus dihentikan. Dan sementara pelaporan itu hanya pintu saja. Sebab saya seringkali kritik kepada Mabes Polri, institusi Polri, kenapa setiap aktivis Islam ditangkapi atau aktivis yang kontra rejim ditangkapi selalu berdalih kami hanya menerima aduan masyarakat, kami hanya melakukan proses penegakan hukum, kami hanya menindaklanjuti, sementara pada saat yang bersamaan ketika umat Islam yang melaporkan orang-orang yang menghina, bukan hanya menghina NU, bukan hanya menghina presiden, menghina agama, menghina Rasulullah, tidak pernah ditindaklanjuti. Allahu Akbar. Ini bukan demo tapi gak apa-apa, takbir. Takbir. Allahu Akbar. Nah, itu yang selalu saya sampaikan begitu. Sama saya juga pernah kena kasus. Saat itu saya pertanyakan kepada penyidik, kalau saya dituding bohong, konten yang benar mana? Kalau saya dituding bohong, NU menerima bantuan 1,5 triliun, sudah di BAP belum Said Akil Sirot yang saat itu memang mengeluarkan statement itu dan viral di media, dan di media mainstream pun diangkat beritanya. Kemudian Sri Mulyani memberikan klarifikasi bahwa sebagian sudah disalurkan melalui koperasi di pondok pesantren yang terafiliasi dengan NU. Ketika saya tuding itu ke penyidik juga nggak bisa apa-apa. Jadi kuat dugaan di antara sebab kenapa langsung ditangkap itu seperti yang saya alami. Satu memang tadi beda politik. Malam lagi ya? Ya, malam lagi. Yang kedua, di antaranya memang penyidik tidak punya cukup bukti, sehingga ketika penangkapan itu dia bisa langsung mengangkat laptopnya, HP-nya. Nah, itulah yang jadikan bukti. Ini persis, ini tangkap dulu, bukti belakangan. Kalau dia dipanggil biasa, nanti nggak dapat itu bukti-bukti itu. Dan padahal kalau prosedur penyelidikan pidana yang berawal dari pelaporan, bukan dari tangkap tangan loh, beda kalau tangkap tangan. Itu semestinya dipanggil dulu.
Tapi kalau dipanggil dulu, nah nanti nggak dapat bukti dong. Jadi ada target politik, ada target hukum, ada target kriminalisasi. Dan ini sudah saya sering bicara di berbagai forum dan saya terbuka saja gitu mengkritik kepada Polri. Contoh kepada Mabes Polri di awal-awal sebelum pandemi mengatakan masa pandemi akan melakukan aktivitas penahanan itu sebagai ultimum remedium, langkah terakhir. Waktu saya ikut menangani Bang Ali Baharsa itu, kita persoalkan kenapa ditahan Ali Baharsa di saat pandemi, katanya janji. Padahal apa sih yang dirugikan oleh seorang Ali Baharsa? Tidak juga didengarkan gitu. Awalnya kita berharap ini ganti Kapolri akan ada perubahan suasana, ternyata sama baik. Kalau Kapolri ganti kebijakannya juga sama saja. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.